Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an aqimus shalah. Wa an aqimus shalah wattaquh. Wa anna ilaihi tuhsyarun. Wa qaluhu wa yasta'jiluna bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali wa ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, saudara-saudara sekalian, baik yang berada di masjid mengikuti kajian langsung ataupun yang ada di rumah masing-masing, karena pengajian ini jamaahnya dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan adalah ibu-ibu semuanya yang ada di sini, sedangkan golongan yang kiri itu ada di rumah. Karena sambil nyambi. Gitu. Kalau di sini nyambi enggak, Bu? Nyambi juga, ada yang ngasto putra, berarti ikut nyambi juga. Baguslah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan semuanya yang hadir, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, melaksanakan apa yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah. Dan pengajian ini adalah jihad. Kenapa? Karena ada semangat yang harus kita tumbuhkan untuk kita bersama-sama berangkat menuju pada ilmu. Dan ibu-ibu sekalian perlu diketahui bahwa di setiap lahan kebaikan, maka di sana ada jihad selanjutnya. Itulah yang mengapa orang melakukan perbuatan ibadah itu ada 3 macam niat. Orang melakukan perbuatan baik itu mesti 3 niat. Niat yang pertama yaitu ketika akan melakukan. Ibu-ibu sekalian bisa menanyakan pada diri sendiri, panjenengan datang ke sini niatnya apa? Karena dimanapun ada setan yang menggoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada orang berangkat ke pengajian, niatnya bukan Allah. Tapi niatnya orang kepenak, orang mangkat. Gitu. Ada niatnya karena apa ya? Karena diampiri. Yang orang penak, orang mangkat, wong wis diampiri. Gitu. Atau niat-niat yang lain, bahkan pernah saya mendengar ada seorang ibu berangkat
ngaji itu karena disuruh oleh suami dan dimarahi suami kalau tidak berangkat. Ada lagi karena pokoknya banyak hal. Sehingga ibu-ibu di sini ada juga mbak-mbak, nek mbah-mbah ada enggak? Ada. Jadi tiga kelompok, 3 jenjang. Yang pertama mbak-mbak, yang kedua mbok-mbok, dan yang ketiga adalah mbah-mbah. Niat itu ada 3. Yang pertama ketika akan menjalankan. Apakah kalau mau melaksanakan perbuatan baik, niatnya baik, kemudian seluruhnya jadi baik? Tidak. Yang kedua, niat yang kedua adalah ketika sedang menjalankan. Karena ada orang yang niat awalnya bagus banget, tetapi di tengah buyar. Di tengah sudah tergoda oleh setan. Contohnya jangan ngaji, kalau ngaji enggak enak, kalau saya menyebutkan. Tapi contohnya sholat. Sholat sudah manteng banget, sudah takbirnya, bahkan ada yang takbirnya di bulan baleni kan. Ada orang yang sholat saking pengen niatnya bagus banget sampai takbirnya Allah. Ora sida. Baleni meneh Allah itu ada. Apakah yang semacam itu boleh? Ya silahkan aja lah. Nah begitu kita takbir Allahu Akbar, nah di sini pelaksanaan inilah yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita sholat dan kemudian di tengah-tengah ngalamun, di tengah-tengah kita tidak melakukan hal yang benar, yang khusyuk, maka ini bisa menjadi rusaknya perbuatan kita. Niat yang ketiga adalah setelah mengerjakan. Jadi niat di sini adalah unsur hati ketika mau mengerjakan, ketika sedang mengerjakan, dan setelah mengerjakan. Orang menuntut ilmu, niatnya sudah ikhlas, sudah sebab karena Allah. Ketika di dalam pengajian ternyata jejernya itu tukang ngobrol. Itu bisa terjadi. Akhirnya kemudian yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diajak ngobrol. Atau sampingnya tidak ada belas yang ngajak ngobrol, tetapi hatinya yang ngajak ngobrol sendiri. Jadi ngalamun tidak mendengarkan kajian. Atau ini yang ketiga yang saya nggak pengen menyebutkan. Atau liar terus gitu. Itu ada yang semacam gitu. Ya, saya alhamdulillah kalau pengajian nggak pernah ngantuk. Serius itu, saya nggak pernah ngantuk pengajian. Ya. Dari sejak dulu. Saya mulai pengajian di Wonosobo, mungkin ada di antara panjenengan yang belum lahir. Saya mau mulai pengajian, saya masih ingat sekali, saya mau mulai pengajian itu di bulan Juni tanggal 11. Itu saya dimulai di situ pas ada gerhana matahari total. Itu saya mau mulainya di situ, tahun 83. Ada yang belum lahir 83? Banyak. Bu Hasti ini sudah lahir ya Bu? Gitu. Di situ. Tahun 84 saya mendirikan TPQ. Kalau nggak salah, saya nggak ingat, mungkin TPQ pertama di Wonosobo.
Itu namanya dulu saya TPA bukan TPQ. Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau sekarang kan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, sama terjemahannya. Tahun 84 saya mendirikan pengajian namanya pengajian wali murid TPQ Al-Azkiyah. Tahun 84. Sampai hari ini masih ada pengajiannya, yaitu 8 sekali, sebulan sekali. Besok akan jatuh pada tanggal 17 hari Jumat, setiap hari Jumat. Gitu. Dan selama itu, penyanyi percaya enggak, saya enggak pernah ngantuk. Dan saya enggak pernah lendean. Enggak ada yang lendean. Enggak ada yang lendean. Nah, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, ketika kita sudah akan melakukan perbuatan baik, sedang melakukan perbuatan baik, maka pasca itu nggak kalah penting. Apalah artinya kita berusaha kalau kita nggak dapat hasil? Maka pasca ini adalah hasil. Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya berlipat terus, berlipat ganda apabila pelajaran ilmu yang didapat kemudian dia bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang ibu setelah pengajian kemudian berjanji, bismillah, mulai hari ini saya tidak akan berbuat salah kepada suami. Saya tidak akan pernah mencucu, saya nggak akan pernah marah kepada suami. Itu kemudian direalisasikan. Dia manfaat terus. Setiap kali dia berhadapan dengan kekeliruan kesalahan suami, maka yang diingat adalah bahwa Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya berbuat baik pada suami bukan karena suami, tetapi karena taatku kepada Allah dan Rasulnya. Itu terus berlipat ganda terus, dan itu setiap hari. Nah, demikian pula orang yang menunaikan sholat. Orang yang menunaikan sholat, ibu-ibu ini sudah mulai masuk materi. Materi kita kan beribadah 24 jam. Ibadah itu mesti 24 jam. Jadi tidak ada waktu tidak untuk ibadah. Tidak ada waktu yang bukan untuk ibadah. Wis stop, panjenengan ngopo we mesti ibadah. Maka orang yang sholat di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 72. Al-An'am itu surat 6, nomor 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an aqimus shalah wattaquh. Dan kalian harus mendirikan salat. Wattaquh, dan kemudian kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? An aqimu. Salat itu didirikan. Salat itu berdiri. Karena salat adalah tiangnya. Di dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka agamanya berarti berdiri. Berdiri di sini hidup. Jadi yang namanya sholat itu nggak pernah mati. Nggak ada orang lepas dari sholat. Karena semua perbuatan manusia itu diantara sholat. Ibu panjenengan panjenengan berbuat baik. Contohlah berbuat baik itu panjenengan sedekah.
Setiap panjenengan sedekah pasti di antara sholat. Pasti itu. Contoh, panjenengan sedekah jam 10 pagi. Di antara sholat subuh dan duhur. Panjenengan melakukan menolong orang lain. Kapan? Jam 2 siang. Antara zuhur dan asar. Ibu-ibu masak untuk keluarga. Kapan? Antara subuh dengan zuhur. Maka perbuatan di antara sholat harus ibadah. Apapun yang kita lakukan, selama itu di antara dua sholat, maka rentang di antara dua sholat, itulah ibadah kita. Maka masuk ke dalam WC, ada doanya. Keluar WC, ada doanya. Pakai pakaian saja ada doanya. Bercermin saja ada doanya. Panjenengan ngambil petilan tempe kemul, nangisor piring tempe kemul. Mudah nggak? Mudah nggak? Petilan tempe kemul, nangisor piring tempe kemul. Diambil petilan semene ini, gelepung, kemriyik. Gitu. Maka ngambil ini dan ngemplok ibadah. Harus. Maka kemudian kita ngucap bismillah. Bismillah. Nyuruh tunjukan bismillah. Semuanya bismillah. Kemana-mana kita selalu bismillah. Saya tadi mau berangkat ke sini, saya tidak langsung menjalankan kendaraan, tetapi saya diam sejenak, saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Maka siapa yang keluar dari pintu rumah dan dia menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Harus selalu dalam fi sabilillah hatta yarji' sehingga dia pulang. Kalau ditanya, siapa yang mati syahid? Siapa yang meninggal dan dia syahid? Adalah orang yang meninggal sedang menjalankan ibadah Allah. Itu mati syahid. Orang yang meninggal dunia dan sedang menjalankan perintah Allah. Apalagi bukan sekedar perintah, tetapi diamanai oleh Allah. Contohnya ibu yang hamil. Ibu yang hamil itu kemudian meninggal dunia, dia syahid. Jaminan adalah surga. Kalau orang memikirkan tentang hal ini, harusnya, tapi nggak harus untuk panjenengan loh ya, harusnya ketika hamil memohon ya Allah, semoga ketika hamba melahirkan, hamba meninggal dunia ya Allah. Karena mati syahid. Tapi ada nggak yang gitu? Enggak ada, pengennya adalah gitu. Makanya ibu-ibu, wanita itu kan paling mudah masuk surga. Ibu. Wanita itu paling mudah masuk surga sudah. Karena apa? Orang yang paling mudah beribadah 24 jam itu wanita. Satu, selama dia hamil. 24 jam kali 9 bulan, itu dia dalam beribadah. Ditambah lagi nanti ibadah-ibadah yang lain selama dia hamil. Sehingga nek dihitung-hitung Ibu. Jane milih dadi wong wedok daripada dadi wong lanang. Tapi saya tetap milih dadi wong lanang. Wis kadung. Kalau saya milih dadi wong wedok kan istri saya yang merino. Kenapa? Karena panjenengan semuanya mempunyai ibadah yang rentangnya luar biasa. Ya, satu. Wanita itu hamil. Dan hamil itu pahalanya gede banget. Maka jangan pernah panjenengan hamil kok keduhung. Hamil keduhung ada yang tidak tahu?
geduhung, menyesal. Apakah ada? Ada. Orang yang hamil dan gelo. Seorang mbak-mbak ditanya oleh temannya, mbak, jadi jenengan hamil? Langsung peleru. Jangan ngerti soko-soko. Nyamin kerungu-kerungu jari nyen hamil. Sih, bener hamil? Sengit. Sing nomor 3 kayak kebobolan. Saya malah kebobolan meneh. Lah beruh. Ben ora tak rumat. Maka ini kalau terjadi apa-apa bukan syahid. Maka ketika awal didiagnosa di USG pakai tes positif, alhamdulillah ya Allah, jadikan semua yang engkau amanahkan ini adalah ibadah hamba ya Allah. Kemudian penuh dengan keikhlasan, disemangati ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya, perbuatan-perbuatan baik yang lemah lembut dan lain sebagainya, maka tanpa disadari ibu tadi sedang mendidik janin yang ada di dalamnya. Bayi lahir menjadi bayi yang sangat mengagumkan. Tapi ya itu, kalau yang hamil neng wonge galak, nyengit, seneng glendengi wong, nek nesu ngomyang ora rampung-rampung, kemudian dan lain sebagainya, itu dia mendidik putranya yang ada dalam janin, pendidikan yang sangat fatal salah. Ya, enggak usah saya rembukan masalah itu panjang-panjang, nanti panjenengan prihatin. Buan-buan ada ho'onya padahal ho'oja. Pantesan kayak anaknya sing nomor 2, ya budike Masya Allah gitu. Persis banget nyong biyen. Sebab saya yang mau matur gini, kata-kata anak nakal itu bukan berarti jelek. Nakal nakal itu artinya lincah, tawilan, seneng puenean, nek keceh angel mandege, artinya nek adus angel mandege dan lain sebagainya. Kemudian nek nesu ngamuk dan lain sebagainya, itu bukan pertanda jelek. Bukan pertanda jelek. Dan panjenengan kakuan putra kok meneng doplang itu bukan pertanda baik. Nah ya, malah prihatin lah anaknya yang dini kayak entungnya. Nah, enak yang lincah ya Bu, yang sentawilan kayak adik-adik ini gitu ini. Baik ibu-ibu sekalian, yang kedua oh ya, ini yang menyebabkan wanita mudah masuk surga. Yang kedua adalah dia melahirkan. Ini mbak-mbak yang belum menikah perlu diketahui, kata ibu-ibu, melahirkan adalah rasa sakit yang paling sakit di antara semua yang paling sakit. Kata ibu, saya nggak tahu, belum pernah. Kan? Ya. Maka sedikit sakit maghfirah dari Allah, apalagi melahirkan. Dan melahirkan itu ikhlas tulus pada Allah. Yang ketiga, menyusui. Setiap tetes ASI adalah berlian mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tulus dan ikhlas. Kemudian yang keempat adalah memelihara bayi yang tidak pernah rampung. Memelihara anak itu kan nggak pernah rampung ya Bu ya. Dari belum bisa melaku, muka-muka enggal cepat melaku, bahasan wis cepat melaku malah Masya Allah mau ne abote nyangke mau ne yakin wis meh 70 saiki ming garek 50 yakin lah kenapa sih lah anaknya yang bisa melaku kok. Ayu merene dan sebagainya. Setelah itu masuk sekolah, di PAUD, didengkrui ora gelem ditinggal. Rekasane pol itu tuh guanjaran tok itu.
Kemudian setelah itu masuk ke SD. Ketika di SD, nakal, bandel dan lain sebagainya. Ketika itu kemudian masuk SMP, ibunya mulai deg-degan, anaknya mulai mentel, kan gitu. Iya. Masuk SMA luwih deg-degan meneh nak sekolah baline kesoran diis kongendi. Ora kono dan sebagainya. Terataban, kemudian masuk perguruan tinggi, biayanya membuat orang biayaan, kan gitu. Iya, selesai perguruan tinggi menikah. Ya, walah sing jenenge wong tua itu nek nikah ke anak, masya Allah gitu. Dintek-entek ke kabeh duite, nggo nikah ke putrinya, kan gitu. Sampai ada orang mengatakan yang wani potong leher katanya. Ada serius itu. Yang wani potong leher. Nek ono wong nikahake anak kok orang ninggal utang katanya. Enggak ngapusi. Saya seingat saya nikahkan anak perempuan saya tiga-tiganya saya nggak ninggal hutang. Kenapa? Ya bangunnya sederhana gitu ya. Cukup goreng tempe kemul pecah. Tempe kemul pecah. Iya. Ibu, setelah nikah dengan demikian luar biasa, kemudian anak hamil. Wong tua meneh sing ngerawat kehamilannya. Kemudian setelah itu anaknya melahirkan. Kemudian ibunya dititipi putu. Kapan rampungnya? Ini nggak nyindir loh saya. Ibu nih titipi putu, masya Allah, ana simbah wis nggo tindak wae wis rada rekoso, lah kok bola-bali putune njaluk cengklak, wae ya Allah. Kemudian kita memikirkan ya Allah Mbah, swarga. Gitu. Kemudian suatu ketika ada seorang mengatakan pada saya, lah niki Pak Aris, kalau niku wis tuwa sampean dina niku kula niku mesti ngrumat putu loro napa meleh sing siji niki ya Allah jan kon simbah-simbah kon mlaku kon mlayu-mlayu wae angel banget. Terus saya batin mboten napa-napa Mbah, pun kantun sekedap melih. Iya. Ibu. Itu yang keempat, nggak pernah selesai dengan ngurusi anak-anak, hamil, melahirkan, menyusui, ngurusi anak. Masya Allah. Makanya sehebat-hebat wanita adalah wanita yang tulus ikhlas hatinya. Karena hidup 24 jamnya benar-benar mengabdi kepada Allah. Yang kelima, ini yang katanya paling angel malahan. Menurut saya kok angel ya, saya nggak bisa ngerasake. Yang nomor 5 adalah wanita itu selalu taat dan patuh kepada suami. Maka apabila ada seorang wanita dengan mudahnya masuk ke dalam surga Allah, disebabkan adalah karena 5 perkara ini. Sehingga ibu-ibu sekalian, ini perlu perjuangan, perlu jihad fisabilillah. Maka seorang wanita adalah wanita yang paling berpengharapan dan bahagia kalau dia suka menuntut ilmu. Memang rekoso ibu. Tindak dari Manggisan ibu. Ya, harusnya kan jam-jam segini harusnya mungkin kegiatan banyak di rumah, tetapi harus tindak ke pengajian gitu. Ada lagi penjenengan yang paling jauh mana ini? Siapa yang paling jauh? Ya, ada yang ke Jajar, masya Allah ke Jajar. Tapi ada orang Kalbiro katanya nek ana wong kejajar tidak pengajian di Wonosobo. Lah kejajar mono ya mayar menggaring glundung. Ngawur wae lho. Menggaring glundung. Lah nyang kuwi sing sekali wira maring Wanasaba munggah terus gak glundung gitu katanya. Ini guyon itu ya, Bu. Nah,
Kembali lagi ke kita Ibu yang saya hormati. Jadi apakah ada sela waktu di mana kita tidak beribadah? Tidak ada. Ada sebuah cerita Ibu. Ada seorang wanita mempunyai suami. Wanita ini bagus, sabar. Sabar repol wanita ini. Mempunyai suami, suaminya itu nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah. Kalau disuruh ibadah, celelean itu. Suaminya ini orangnya kocak, apian, ini orang ibadah. Hanya lebih ya. Yang paling nyebeli kan, wis nyengit, nyebeli duit sidik, galake pol. Orang gelem ibadah api tesisan kan gitu. Iya. Tapi ini ndak, wongnya apian. Senenge guyoni garwane, istrinya. Iya. Dia tanggung jawab banget. Tapi ya itu, nek kon sembayang wange lepol. Nek kon sembayang jawabin nyelelek gitu. Pak, sholat yuk. Gimana sholat dewek. Istrinya ini beribadahnya 24 jam. Apa itu? Habis sholat, dia tidak pernah berbuat dosa. Sampai kapan? Sampai sholat lagi. Habis sholat, dia selalu mawas diri, berzikir, dan tidak pernah mau berbuat dosa. Sampai datang sholat berikutnya. Dijaga kebaikan-kebaikannya, kelemah lembutannya, dan semuanya. Sampai sholat lagi. Dalam kehidupan sehari-hari mengisi waktu antara sholat dan sholat, karena hidup itu sholat. Sehingga semua perbuatan kita itu adalah antara sholat dan sholat. Dan kalau itu dikerjakan, maka itu yang dinamakan aqimus shalah. Mendirikan salat. Nah, wanita ini mempunyai khas kebiasaan. Nek ngopo-ngopo mesti bismillah. Arep ngopo we bismillah. Ngunjuk bismillah. Dari duduk mau menyat bismillah. Nah biasanya kan sing duduk menyat bismillah itu kan wis kesepuan sebab le munggah angel. Bismillah. Kan gitu. Nek nom-nom kan tidak. Langsung nyet gitu aja sekelalen. Bismillah apa orang. Gitu. Ya. Saya kemarin nih Bu. Ya ini karena wis tua kok ya. Gitu. Saya itu sedang sholat sholat Jumat kemarin di Banjarnegara. Saya nggak nyadar itu. Sedang sholat sunnah, begitu habis ruku, saya menyat kok nyer gitu di pinggang sini Bu. Saya sampai cengar-cengir itu. Untung saya di sop paling depan padha ora weruh kan. Saya kemudian mau sujud itu rekoso banget. Kemudian setelah itu saya mau sholat sunat lagi, tidak. Tapi kemudian saya nyuwun kepada Allah untuk kesembuhan. Alhamdulillah begitu waktunya sudah masuk, saya khutbah, alhamdulillah tidak ada masalah. Gitu. Makanya kemudian ibu-ibu sekarang yang saya ceritakan ini orangnya belum tua. Tapi apa-apa bismillah. Dan kalau sedang ngucap gitu kadang-kadang konangan suaminya mesti bismillah, Allah, apa bismillah. Dia buka lemari bismillah. Mau ngambil coet, mau gerus bismillah. Ya kan? Semuanya bismillah. Ngambil sendok, dikeruk bumbu yang ada di coet bismillah. Semuanya serba bismillah. Jegur ke tempe mau digoreng bismillah. Jedet ke kompor se bismillah ya, kompor jedet nasi ya. Nah, semuanya bismillah. Suatu ketika suaminya mengatakan, "Bu, jenengan sing ngopo? Ngopo bismillah bismillah." Orang no bedane kayaknya orang tahu meneh bismillah ya orang ngapa-ngapa. Ya nah bismillah terus. Istrinya hanya tersenyum, Pak, kan kabeh ibadah. Allah kabeh ibadah apa ya ora ana bedane. Suatu ketika ini suaminya lagi iseng. Malam-malam dia bilang sama istrinya, Bu, yang tolong ya,
yang titip iki duit 5 juta, ojo dulah-ulah lho ya, ojo dinggo lho ya. Ngisuk arep tak nggo. Ya. Kemudian istrinya masuk bawa duit itu masuk ke kamar, buka pintu bismillah. Buka lemari bismillah. Terus di dalamnya ada kotak kayu. Kotak kayu itu dibuka, ternyata tidak berkunci, tidak ada kuncinya, dibuka bismillah. Duitnya letakkan bismillah. Kemudian ditutup lagi bismillah, nutup pintu lemari bismillah, kemudian dia keluar malam itu. Pagi-pagi biasa dia belanja. Ibu-ibu kan rata-rata pagi-pagi belanja kan ya. Belanja ke warung. Ketika dia sedang berangkat ke warung, suaminya isengnya di situ. Diambilnya uang yang ada di kotak itu karena suaminya ngelihat naruhnya di kotak itu, diambil uang 5 juta, tutup lagi kotaknya rapi, lemarinya juga rapi, kemudian dia simpen di tempat yang tidak ada yang tahu. Istrinya pulang dari belanjaan. Setelah pulang dari belanja, kemudian suaminya bilang, Bu, duit sing 5 juta mambengi nyong titip gore ini, Bu. Ya. Dia masuk ke kamar, buka pintu, bismillah. Buka lemari, bismillah. Buka kotak, bismillah. Ngambil duit 5 juta, bismillah. Tutup kembali, kemudian pintu lemari tutup, bismillah. Kemudian dia keluar, dia bilang sama suaminya, Mas, ye duitnya. Hah? Loh, kok iso? Jenengan kelalenan temen mambengikan jenengan titip 5 juta, iki duitnya urung tak longi blas. Tapi kok, loh, kok iso? Jenengan kelalaianane pol, tampani nyong akeh kerjaan kok. Tampani. Suaminya bingung, loh, kok iso? Loh wis cetha tak joko. Kemudian suaminya diam-diam, istrinya di dapur, suaminya ke tempat dia menyembunyikan duitnya sudah nggak ada. Kok iso pindah? Kemudian mengatakan, benar istri saya. Ternyata bismillah adalah segala-galanya. Ternyata bismillah ini yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Bismillah ini yang mengantarkan setiap kali istri saya adalah selalu berbuat baik meskipun saya selalu salah. Ya Allah, kalau begitu selama ini saya yang bersalah. Kemudian sekitar jam 11:30 itu suaminya bilang, Bu, apa? Mengko nek salat nyong bareng karo nyong ya. Apa? Salat. Orang mengko nek arep salat duhur karo nyong tak ngimami ya. Ora sah dolanan. Sholat nggak dolanan. Bunyong serius banget. Alah, ya biasa nih sholat. Tapi orang Bu, mengkunyong tenanan lah kok tenan duhur itu pas adzan suaminya karena untuk ke masjid kan tidak gampang. Suaminya kemudian wudhu, kemudian istrinya tuh bingung. Tenanan ki wong. Wudhu tenan. Bujanya nggak sholat toh. Bingung dia. Kemudian setelah itu benar suaminya sudah pakai sarung, kemudian gelar sajadah 2, kemudian yang satu untuk dia, satu untuk istri. Kemudian istrinya ditunggu wudhu, kemudian sholat berjamaah. Selama sholat istrinya nangis terus, ya Allah. Akhirnya permohonan hamba engkau kabulkan ya Allah gitu. Karena apa? Istri yang salihah tidak pernah ditolak doanya ketika dia mendoakan 3 orang. Yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua, enggak pernah ditolak. Yang kedua doa untuk suami. Dan yang ketiga doa untuk anak-anaknya. Tetapi yang tidak salihah, na'udzubillahi min dzalik, doanya selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibu-ibu sekalian, dari
bahasan yang kita pelajari ini, maka yuk bersama-sama kontrol diri kita agar bisa setiap saat bentuknya adalah kita sedang beribadah. Maka orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang selalu menyenangkan orang lain, selalu tenang, selalu tentram, selalu menghadapi permasalahan itu dihadapinya adalah karena taat dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sekalian melihat di dalam surat 33 ayat 70 itu, surat 33, surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sangat benar. Pengandikan Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Bukti iman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukti takwa, wa qulu qaulan sadida. Berbuatlah kamu, berkatalah kamu, bersikaplah kamu. Semua dilakukan dengan benar. Sadid pakai sin tanpa titik. Sin, sadid artinya benar. Kita diperintah oleh Allah wajib supaya segala-gala yang kita lakukan adalah diusahakan terus, dijihadkan terus supaya kita ini berbuat yang benar. Sholatlah yang benar, artinya tepat waktu, wudunya sempurna, berjamaah, khusyuk, tumakninah, berzikir setelah sholat, berdoa setelah sholat, kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah kalau ada di dalam tuntunan, kemudian setelah itu merealisasikan sholat, tidak berbuat keliru, dosa, salah, merengut, marah, gelendengi, ngapusi, nipu, mitnah, dan lain sebagainya sampai datang sholat kembali. Ini 24 jamnya di sini. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah sayang, maka Allah ridho. Kalau Allah ridho dengan kita, pantas disayang, pantas diridhoi, maka turunlah yang ketiga bernama apa? Barokah. Hidupnya selalu nyaman, hidupnya selalu sejahtera. Sejahtera tidak harus kaya. Tapi sejahtera sesungguhnya berasal dari hati kita masing-masing. Nah, kalau sudah semacam itu, maka kemudian Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum. Jaminan seluruh urusan hidup kamu di dunia ini dijamin nyaman, senang oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Semua perbuatan kita adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah. Apa-apanya menyenangkan. Hatinya hati yang senang. Melihat orang lain adanya hanya husnudzan. Hati yang penuh di dalam dada ini adalah hanya doa, dan terus doa terhadap orang lain. Ada orang berjalan kok terpincang-pincang, astagfirullahaladzim, ya Allah, kuatkan orang itu ya Allah, sabarkanlah ya Allah. Ada melihat rumah api banget, batin, ya Allah, semoga rumah ini berkah, penghuninya mendapatkan rahmah dan barokahmu ya Allah. Melihat ada orang ayu banget ya Allah, berikanlah jodoh yang sepadan, yang berakhlak mulia ya Allah. Bahagiakanlah mbak itu ya Allah. Apa yang dilihat adanya hanya doa. Gitu. Yeah. Makanya saya kalau di pengajian kan nggak pernah suudzon nih, Bu. Ada di antara panjenengan kok selama pengajian merem gitu. Saya nggak pernah suudzon.
Saya nggak pernah suudzon ibu itu ngantuk, enggak. Bisa jadi dia sedang tidur kan? Iya. Saya nggak suudzon ngantuk, enggak. Bisa jadi dia tidur kan. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, semuanya serba nyaman, enak gitu. Mendapatkan musibah, tenang, sabar. Ini datang dari Allah, ini maghfirah. Dapat sakit, Masya Allah, ya Rob, sembuhkan hamba. Dan jadikan semua yang hamba rasakan ini adalah bagian dari Engkau memberikan ampunan dari dosa hamba, ya Allah. Memeriksa dokter, bayarnya sekian, Masya Allah. Hari ini saya sodakoh paling mahal di dunia. Karena sodakoh yang paling mahal adalah ikhtiar untuk diri sendiri. Itu yang paling besar pahalanya. Nebus obat kok harganya mencapai 200, Masya Allah. Ini adalah ibadah sodakoh yang terbesar pahalanya dari Allah. Minum obat adalah ibadah karena ikhtiar itu wajib. Kemudian ketika disembuhkan oleh Allah, dia semakin bersyukur, menikmati sehat. Orang yang bisa menikmati sehat adalah orang yang pernah sakit. Panjenengan sakit gigi, setelah sakit gigi baru merasakan, oh ya Allah, nikmat, nek untune ora lara. Gitu. Tetapi orang yang nggak pernah sakit gigi tidak pernah merasakan nikmatnya sehat gigi. Sehingga ketika ada orang sakit malahan koyo ngono wae cengar-cengir. Dia nggak ngerasa sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Obat gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mau apa kita di dunia? Kita di dunia hanya sebentar. Nggak lama. Lagian apabila kita melakukan hal-hal yang selalu benar, hasilnya adalah kenyamanan untuk diri kita. Panjenengan mempunyai suami, suaminya pelit, galak, nyengit, syukuri alhamdulillah ya Allah. Nyong termasuk wong bejo, duwe bojo nyengit tur pelit. Sehingga saya bisa berbuat baik, itu ganjarannya lebih besar daripada suami sing apian, sing sabar. Itu malahan bisa panjenengan dosane akeh karena nyepeleke, karena sabarnya. Kemudian panjenengan, Pak, apa? Yang tak turun dingin, yang jenengan arep dahar kan nang lemari ana supermi apa-apa kaya masak dewek. Makan turun. Oh, bahaya itu. Kemudian suatu ketika panjenengan nggak ngastoke unjukan, santai banget, ngerti-ngerti suaminya yang sedang kedabrakan godok wedang, ya ora godok banyu. Iya. Kemudian panjenengan Mas Komrileh yang jan seneng banget di bojo jenengan, gawe wedang dewek, ngumbahi dewek, nyetrika dewek. Oh, nggak bisa. Nggak boleh itu. Hal-hal itu diteruskan terus. Maka Allah kemudian meneruskan di kalimahnya berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum. Maka apabila Allah telah memberikan berkah, hidup kamu menjadi nyaman, tenang, tentram, mendapat kebaikan, nikmat, bersyukurnya, terus menerus mendapatkan musibah, sabar dan tabah menghadapinya. Allah innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang yang tegar, orang yang tabah, orang yang sadar menghadapi semua persoalannya. Allah tidak senang dengan orang yang cengeng, sisi ngeluh, sisi ngeluh apa-apa ora beneran. Untuk duit 1 juta pengen duit 2 juta, pasan bayar 2 juta pengen 3 juta. Itu nanti lama-lama batin karo tanggane, lho sang temen yo ngon Pak kaya, ya Allah uripe seneng, duwite akeh, bojone apiane pol ora kaya gonyong, duwite langka, bojone nyengit. Lho ngerti nyong biyen umpame sida nikah karo Pak kaya, yuh ngono setan tuh terus lho itu. Pak kaki ya Allah, mbiyen dong zaman enom long katane ora pati ganteng, saiki yakin saya tuwa saya ganteng. Allah duwite akeh meneh. Ora kaya bojone nyong.
dan sebagainya. Setan itu terus ngejar, Ibu. Maka orang yang tidak ingat pada Allah dan tidak menjalankan perintah Allah, maka dia akan menjadi orang yang selalu kecewa, selalu loro hatinya gembrunjal, terus delok opo we ora bener. Ngerasake opo we ora bener. Akhirnya kalau hati pikiran sudah tidak benar, langkah-langkahnya pun juga tidak benar. Delok wong cacat batin, syukur wong mesti akeh dosane kuwi. Ya. Delok wong ayu salah. Wong bocah ayu ning mentele ra ono. Gila. Delok omah api salah. Alah, api pahur mesti halal. Korupsi. Delok wong dodolane laris, salah nek nyaran iki mesti nganggo hebes-hebes. Salah terus. Gitu. Padahal itu semuanya tidak dikenal, apalagi yang dikenal. Maka panjenengan kalau punya teman senengin nyacat, hati-hati. Punya teman kok senengin glendengi wong, hati-hati loh Mbak. Gitu. Saya yang disebut Mbak. Gitu. Karena yang paling banyak gelending itu Mbak. Yang paling parah Mbok. Ya, gitu. Kalau panjenengan mempunyai teman yang suka gelendengi orang, maka suatu saat mestinya orang ini juga akan gelendengi panjenengan. Kalau panjenengan mempunyai teman kok suka berkhianat kepada orang lain, maka suatu ketika panjenengan akan dikhianati. Kalau panjenengan mempunyai teman kok suka membohongi orang lain, suatu ketika panjenengan juga akan dibohongi. Maka sebaik-baik teman adalah yang ada di samping kita ketika kita sedang susah. Bukan teman yang berada di samping kita ketika kita sedang senang. Maka teman yang terindah adalah teman yang ada di samping kita dikala kita susah dan senang. Dan teman ini adalah sebagian dari mengapa kita bisa beribadah atau kita meninggalkan ibadah. Mbak, yuk, ya. Yang iso ora melu pengajian lah jenengan anu lah yo melu nyong wae yo. Jangan rasa lah kolo-kolo lah ora pengajian lah. Yo. Anu wae akhirnya katut. Sekali ora apa-apa, 2 kali, 3 kali kemandingan. Jur akhirnya berangkat ngaji asing, jur malu, jur akhirnya selamat tinggal ngaji. Dan dia terperosok dalam kehidupan yang tidak semestinya. Banyak ibu-ibu perjuangan yang terus kita lakukan, namun catatannya adalah bahwa kemarin saya mengatakan, ini yang terakhir ya, gitu. Saya nanti ibu nanti nggak ada pertanyaan ya, yang mau tanya nggak usah lo ya. Jadi saya nanti habis ini saya melayu langsung gitu, jadi saya ada pengajian haji. Ada pengajian haji. Daripada saya umumkan pengajian mulai jam 8:30, nanti salah kan. Mendingan pengajian biasa tapi saya pulangnya sedikit waktu untuk perjalanan ke sana. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya mengatakan bahwa hidup ini yang dulu saya katakan Ibu, namanya direnungkan lagi Ibu. Panjenengan datang ke laut, cemplung ke jari tangan panjenengan, kemudian di laut itu, kemudian teteskan di HP, tes. Maka air 1 tetes ini adalah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Gampang hitungnya begini, Ibu. Kalau panjenengan beribadah di dunia ini, katakanlah yang rodo akeh 70 tahun beribadah. Panjenengan rekoso 70 tahun ibadah terus. Maka hasilnya akan dinikmati dengan rentang waktu bernama khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Maka benar kalau diibaratkan dunia itu hanya setetes air laut. Dan laut itu adalah akhiratnya. Maka salah
kita keliru. Kalau kita tidak berani memperjuangkan diri untuk berlaku yang benar, berlaku yang sadid, berlaku yang dirahmah oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan mendapatkan berkah barokah dari Allah, dan kemudian kita mendapatkan maghfirahnya. Itu adalah tujuan dari keseluruhan hidup kita selama 24 jam. Begitu Ibu-ibu sekalian pelajaran kita.